Halo guys, bertemu lagi dengan Jendela Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benua Antartika. Apakah yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika mendengar Antartika? Ya, sudah barang tentu kita akan berpikiran tentang daratan yang dipenuhi dengan es di bagian bumi selatan. Benua Antartika atau Kutub Selatan merupakan satu dari 5 benua yang ada di permukaan bumi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa misteri yang ada di benua Antartika. Ya, apa sajakah misteri yang akan kita bahas kali ini? Tonton sampai habis. Check this out. 1. Kenapa pesawat komersil dilarang terbang di atas Antartika? Ya, pertama tadi sudah kita ketahui bahwasanya benua Antartika masih sedikit sekali yang diekspos oleh manusia. Pesawat komersil tak boleh terbang di atas Antartika, yaitu setiap pesawat tentu memiliki rute yang telah ditentukan, dan alasan yang dipaparkan dalam kali ini oleh kumparan Travel adalah 1. Karena banyaknya gunung-gunung yang ada di Antartika sehingga menyulitkan pesawat untuk mendarat di Antartika. Alasan kedua yaitu apabila bahan bakar dari pesawat habis, maka di sana tidak ada pengisian ulang atau bahan bakar minyak tidak terdapat di sana. Dan lain halnya yaitu di tempat lain masih banyak. Tapi meskipun begitu, lagian ke sana juga harus berpikir 2 kali karena di Antartika sana adalah suatu perjalanan yang sangat jauh. Tapi ya begitulah, manusia kadang terpacu oleh adrenalin dan selalu suka untuk mencari-cari adrenalin yang sangat ekstrim. Namun, apakah benar hal itu semua adalah menjadi patokan agar pesawat-pesawat komersil tidak lewat di atas Antartika? Ataukah ada hal yang disembunyikan yang tidak boleh dilihat oleh orang lain? Ya, inilah yang menjadi salah satu misteri, karena pelarangan tersebut sungguh sangat seperti ada yang disembunyikan di sana, tapi kita seakan-akan tidak boleh atau ditutup celahnya untuk mengetahui isi dari Antartika tersebut. Kedua, Antartika menjadi gerbang atau ujung dunia bagi penganut bumi datar. Apakah hal tersebut benar? Dilihat dari bumi datar, memang tersebutlah hal demikian, karena kutub selatan atau Antartika menjadi ujung daripada bumi yang versi bumi datar. Apakah benar-benar bumi itu datar? Ya, sampai sekarang masih banyak yang memperdebatkan apakah bumi itu bulat atau datar. Tapi kalau dilihat dari pengaku bumi datar mengatakan bahwa Antartika adalah gerbang atau ujung dari dunia, benarkah hal tersebut? Ini juga menjadi salah satu misteri. Kalau memang bumi bulat, apakah kalau kita pergi ke Antartika, tembus ke sana, apakah bisa ke kutub utara kembali? Dan apakah hal sebelumnya yang tadi pelarangan pesawat komersil lewat di sana menjadi salah satu misteri? Apakah benar-benar bumi ini datar? Ya, memang sangat membingungkan. Tapi inilah yang terjadi di antara kita. Misteri tetaplah menjadi misteri. Apakah selamanya Antartika tidak boleh untuk diekspos? Wow, sungguh sangat disayangkan. Padahal miliaran manusia
Penasaran apakah benar-benar Antartika itu adalah gerbang dunia? Sungguh terlalu. Wow. 3. Lokasi kota hilang Atlantis. Para penggagas teori konspirasi dan beberapa ilmuwan terkemuka mengatakan bahwa dahulunya benua beku Antartika adalah tempat atau makhluk purba dahulu, karena pada saat dahulu Antartika diyakini tidak beku karena dulu masih menyatu, yaitu yang disebut dengan benua Gondwana atau Pangea, sehingga pada saat sekarang menjadi es atau beku karena kekurangan matahari. Karena Antartika setelah habisnya periode Pangea, Antartika terdesak ke selatan sehingga penyinaran matahari kurang di sana, sehingga menjadikan Antartika menjadi benua yang beku. Namun beberapa penggagas teori konspirasi dan ilmuwan mengatakan bahwasannya dahulu kala Antartika adalah suatu tempat yang bisa dihuni dan layak ditinggali oleh beberapa makhluk purba dahulu. Karena pada saat dahulu Antartika diyakini menyatu dengan benua-benua lainnya, dan tidak memustahilkan bahwasanya makhluk-makhluk hidup di dalam Antartika tersebut. Tapi setelah benua-benua yang ada di bumi, yang ada di permukaan bumi memisah dan menjadi bentuknya sekarang, Antartika terdesak ke selatan sehingga menjadikan dia dibalut oleh es dan tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana kecuali beberapa hewan-hewan tertentu. Dugaan itu didasari dengan teori pergeseran lempeng yang mengatakan bahwasanya 12.000 tahun yang lalu Antartika bukanlah merupakan kawasan es, sehingga memungkinkan manusia hidup dan tinggal di Antartika pada dahulunya. Sebagian menduga bahwa peradaban yang lenyap itu adalah Atlantis. Atlantis adalah suatu kota yang didirikan oleh para dewa-dewa kuno terdahulu dari Yunani, yaitu Plato pada 360 tahun sebelum Masehi. Selain itu, sejumlah foto dari NASA dan pencitraan satelit oleh Google Earth mendukung atau menguatkan dugaan sebelumnya yang mengatakan bahwa dahulunya Antartika merupakan suatu hunian manusia purba dahulu. Gambar-gambar dari Google Earth juga menengarai tentang adanya gambar yang mempernampakkan sebuah bangunan piramid yang ada di Antartika, dan hal tersebut diyakini atau digunakan sebagai faktor atau bukti bahwa adanya dahulu kehidupan di Antartika, yaitu ditemukannya piramid di tengah-tengah tundra di pegunungan Antartika. Apakah benar Antartika dahulunya adalah suatu wilayah yang dihuni oleh manusia? Karena ditemukannya piramid di tengah-tengah tundra yang ada di Antartika merupakan suatu bukti adanya kemanusiaan dan peradaban yang timbul di sana pada zaman dahulu. Karena piramid tersebut adalah diyakini sebagai buatan manusia atau peradaban manusia dahulu yang pernah hidup dan tinggal di atas Antartika. Benarkah demikian? Sampai saat ini masih menjadi misteri. Apakah benar-benar Antartika itu merupakan Atlantis yang hilang? Sampai sekarang masih banyak atau masih ada bukti dan masih ada yang meragukan hal tersebut. Tapi kita mencari titik tengahnya saja. Apabila benar Atlantis adalah kota yang hilang, apakah Antartika juga merupakan berhubungan dengan Atlantis? Kita bisa. Dan jikalau betul Antartika dan Atlantis adalah suatu kota yang sudah hilang masanya dan sekarang tidak lagi ada dan tidak atau hilang seluruhnya, baik peradaban dan makhluk dan manusianya yang tinggal di atas Atlantis itu. Jikalau benar pun adanya Atlantis adalah suatu kejadian yang fakta atau yang real pernah terjadi di masa lampau,
itu merupakan masih menjadi misteri sampai sekarang, karena Atlantis adalah bagian dari kepercayaan atau mitologi dari kerajaan-kerajaan Yunani dahulu, yaitu orang-orang Yunani dahulu yang menyembah dewa dan mempertuhankan dewa, meyakini bahwa Dewa Plato membangun sebuah kota yang sangat megah dan sangat modern yang bernama Atlantis dahulu. Namun tidak lama kemudian Atlantis dikabarkan hilang dan tenggelam dari permukaan bumi, yang menyebabkan hilang dan musnahnya peradaban modern tersebut. Dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang meneliti dan mencari-cari di manakah Atlantis itu berada. Dan ada yang mengkaitkan dengan Antartika sebagaimana yang kita bahas tadi. Dan ada juga yang menyatakan negara kita Indonesia merupakan Atlantis yang hilang. Dan dari dua sudut pandang tersebut, di manakah Atlantis itu berada, sampai sekarang menjadi misteri yang masih banyak orang-orang yang meneliti dan mencari-cari di manakah letak Atlantis yang sebenarnya sampai sekarang. 4. Antartika menjadi tempat rahasia Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Teori tersebut datang dari kelompok pemburu UFO yang mengklaim bahwa Nazi membangun markas rahasia di Antartika pada Perang Dunia Kedua dan diperuntukkan untuk pendaratan UFO di sana. Hingga hari ini, ilmuwan tidak mendapatkan ide atau cara untuk mengetahui apakah yang terkubur jauh di bawah lapisan es tebal Antartika. Pencetus teori konspirasi tersebut juga mengklaim bahwa adanya kemungkinan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memimpin misi untuk menyelidiki anomali misterius itu. Mereka mengklaim misi yang dijuluki dengan julukan Operation High Jump ini untuk mengetahui hal apa saja yang ada atau yang terdapat di bawah bumi Antartika dan di bawah kumpulan es itu. Apakah ada suatu pintu masuk menuju dunia tersembunyi di bawah bumi? Apakah dahulu Antartika dijadikan sebagai tempat atau untuk mendaratnya UFO di bumi? Karena hal tersebut juga didasari oleh penemuan-penemuan dari para ilmuwan yang mengatakan bahwasanya dahulu pernah mendarat di sana UFO, dan dikatakan sengaja dibangun oleh Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Dan apakah benar dahulunya Nazi dibantu oleh alien yang datang di Antartika dengan adanya dibangun pendaratan UFO di Antartika? Apakah memungkinkan dahulu Nazi bersekongkol atau berkompromi dengan alien? Sampai sekarang masih banyak yang menelusuri kebenaran dari hal tersebut. Jikalau betul Nazi dahulunya berkompromi dengan alien, itu merupakan suatu hal yang aneh. Dan apabila Nazi memang dibantu oleh alien, kenapa Nazi pada Perang Dunia Kedua dikalahkan oleh sekutu? Kalau halnya Nazi dibantu oleh alien, kita sudah barang tentu mengetahui alien adalah suatu makhluk yang sangat cerdas dan memiliki teknologi yang sangat maju. Tidak mungkin apabila Nazi dibantu oleh alien, Nazi menerima kekalahan dari sekutu. Sudah barang tentu alien pasti menolong mereka dan membantu, baik berupa material dan non-material. Tapi pada dasarnya pada Perang Dunia Kedua, Nazi atau Jerman mengalami kekalahan dari sekutu, dan hal ini sangat berbanding terbalik jika yang dikatakan bahwasanya Nazi memiliki hubungan dengan alien. Ini bisa dipatahkan dengan teori yang seperti ini. 5. Air terjun darah di Antartika. Air terjun itu pertama kali ditemukan oleh ahli geologi Australia bernama Griffith pada tahun 1911
Yang lebih mengejutkannya lagi, air tersebut masih berbentuk cairan, meski berada di dalam gletser yang membeku. Namun begitu, misteri air terjun darah di Antartika ini telah dipecahkan. Sebelumnya, selama bertahun-tahun para peneliti dibuat bingung dengan aliran berwarna merah yang mengalir di atas Taylor Glacier. Pada 2003, hampir 100 tahun setelah Griffith Taylor menemukan air terjun itu, para peneliti berteori bahwa warna merah tersebut disebabkan karena oksidasi besi dan air yang kemungkinan berasal dari danau air asin bawah tanah yang ada di Antartika. Para peneliti dari Universitas of Alaska Fairbanks dan Colorado College akhirnya mengkonfirmasi oksidasi tersebut dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Glaciology. Taylor Glacier saat ini merupakan gletser terdingin yang airnya mengalir terus-menerus. Dilansir dari National Geographic, danau di bawah gletser yang ada di Antartika itu memiliki konsistensi yang sangat asin, karena air asin memiliki titik beku yang lebih rendah dari air murni dan melepaskan panas saat membeku, sehingga air tersebut melelehkan es dan memungkinkan adanya sungai yang mengalir. Hal tersebut membuat gletser dapat mendukung adanya aliran air. Selain itu, Taylor Glacier juga menjadi gletser terdingin di bumi dengan air yang selalu mengalir. Studi tersebut juga mengukur jumlah air garam kaya zat besi dalam air sungai. Berdasarkan penelitian yang ada, kandungan air asin meningkat saat mendekati air terjun. Terlepas dari hal itu, adanya air terjun darah di Antartika merupakan satu dari sekelumit misteri yang ada di Antartika. Dan dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya Antartika adalah suatu daratan es yang diselimuti oleh berjuta-juta misteri. Nah, itulah beberapa misteri Antartika yang sudah kita bahas. Apabila kalian mengetahui apalagi misteri yang ada di benua Antartika, ketik di kolom komentar ya.